Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. 밤낮잖아 지금이 speedy 나를 알아봤다면 you're not silly Bam, bam, 나를 나도 bam Chillin', chillin', yeah, every day I'm chillin', yeah I don't Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizina Anggrini dari kelas 4 Rek AMGT 5 dengan NIM 220304246. Teknologi informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang desain, pengembangan, dan implementasi, di mana manajemen sistem informasi yang melibatkan teknologi komputer dan komunikasi untuk menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan sistem informasi memiliki peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, beberapa alasan mengapa sistem informasi dan teknologi informasi itu diperlukan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Teknologi informasi dan sistem informasi memungkinkan penggunaan data yang lebih efektif dan efisien, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kemampuan untuk mengelola informasi yang lebih besar dan kompleks. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Teknologi informasi dan sistem informasi memungkinkan akses cepat dan akurat ke data yang diperlukan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Teknologi informasi dan sistem informasi memungkinkan penggunaan berbagai media untuk berkomunikasi, seperti email, video konferensi, dan yang lain-lain, yang dapat memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Teknologi informasi dan sistem informasi memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas layanan seperti sistem manajemen kualitas yang lebih efektif dan efisien. Perangkat keras atau hardware adalah sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ini meliputi komponen-komponen seperti: pertama, prosesor atau CPU, bagian yang melakukan perhitungan dan eksekusi instruksi program. Yang kedua, memori atau RAM, tempat di mana komputer menyimpan data yang sedang digunakan. Yang ketiga, storage, HDD and SSD adalah tempat di mana komputer menyimpan data secara permanen. Yang keempat, kartu grafis adalah bagian yang mengontrol tampilan grafis pada layar. Perangkat lunak atau software adalah sistem bagian komputer untuk menjalankan program-program atau tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak ini berisi instruksi yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan berbagai fungsi seperti pengolahan data, pengelolaan sistem, dan interaksi dengan pengguna. Perangkat lunak komputer dapat dibagi menjadi 3 kategori: sistem operasi, perangkat lunak bahan. Jenis-jenis perangkat lunak meliputi internet browser, dan antivirus. Pengambilan keputusan di level manajemen. Sistem penunjang keputusan atau SPK adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. SPK berfungsi sebagai alat bantu yang memberikan informasi yang relevan dan akurat yang dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Sistem ini menggunakan teknologi komputer untuk mengelola data dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima
Informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya masih bisa dikatakan informasi lagi. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari informasi yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi, sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Pengorganisasian dan informasi adalah proses yang saling terkait dalam pengembangan pengetahuan. Data yang diolah menjadi informasi yang berguna dapat membentuk pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan aplikasi bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan.